Tenanan itu kita baca. Yuk Ulangan 11 ayat 13. Kita baca yuk. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita baca ayat 22. Diulangi lagi ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang, tadi mendengarkan, sekarang sungguh-sungguh berpegang. Lagu tadi pas, tepat. Pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan loh Bapak Ibu Saudara, bukan untuk disimpan tapi untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut kepadanya. Nah, tema saya adalah tenanan. Tenanan itu apa? Tenanan itu sungguh-sungguh. Banyak orang melakukan segala sesuatu itu dengan tidak sungguh-sungguh. Di dunia ini manusia kalau melakukan sesuatu, kebiasaannya banyak yang enggak sungguh-sungguh. Melakukan dengan separuh hati, melakukan dengan semaunya sendiri. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan ingin mengajar kita untuk kita ini sungguh-sungguh. Kita ini tenanan, sungguh-sungguh. Apa arti sungguh-sungguh? Saya bilang tadi bahasa Jawa itu tenanan, temenan, temen-temenan, tenan-tenanan. Apalagi ya? Kalau bahasa Indonesia dikatakan sungguh-sungguh itu apa? Serius. Enggak main-main. Enggak sembarangan. Serius, sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh, jika kamu tenan-tenan mendengarkan perintahku, jika engkau sungguh-sungguh berpegang kepada perintahku, dikatakan Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh mencari Tuhan itu sungguh-sungguh. Kalau engkau cari Tuhan tidak sungguh-sungguh. Kalau ada sungguh-sungguh, Tuhan nulis sungguh-sungguh berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. Banyak dari antara kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Ini firman bukan hanya untuk umat, tapi untuk hamba-hamba Tuhan juga, untuk saudara dan saya. Firman Tuhan mengajar pagi hari ini kita supaya sungguh-sungguh. Tenan-tenanan. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tenanan sungguh-sungguh mendengarkan. Tadi dikatakan mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau kita mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara jangan sekedar cuman mendengar, tapi sungguh-sungguh dengarkan. Artinya apa dengarkan? Dengarkan itu artinya masuk dalam hati. Kalau cuma dengar, oh aku tadi dengar. Itu hal yang enggak serius. Makanya firman tidak bisa merubah hidup saudara. Karena saudara enggak sungguh-sungguh mendengar. Engkau enggak tenanan mendengar. Bu isu-isu kok marah? Enggak marah. Saya tuh enggak marah tapi saya pengen mengajar. Supaya saudara itu menjadi orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh mendengarkan perintahnya. Firman itu kalau didengarkan gini, dengar, masuk, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri saudara. Itu seperti apa?
Firman yang jatuh di cepak berduri. Tidak akan ada hasilnya. Tapi dengarkan. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh dengarkan. Setelah dengarkan, firman Tuhan tadi berkata sungguh-sungguh pegang. Firman Tuhan pegang. Pegang itu artinya simpan, pelihara, rawat. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan, megang, rawat. Oh, luar biasa, saudara. Ya, ini firman loh, saudara. Ini bukan saya. Tenanan. Dengar firman itu tenanan. Jangan main-main. Jangan gak serius. Jangan asal-asalan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dengan telinganya dan melakukannya. Menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Yesus berkata berbahagialah. Jadi yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh. Dan luar biasa firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh. Firman tadi berkata apa tadi? Ayat yang 13 tadi dikatakan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga engkau itu dapat mengasihi Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan, memelihara, memegang firman Tuhan, maka engkau bisa mengasihi Tuhan. Kalau engkau belum sungguh-sungguh mengasihi, belum sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, saya pastikan saudara itu tidak sungguh-sungguh. Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, apa tadi? Segenap hatimu. Engkau bisa kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau tenanan dengar firman Tuhan. Engkau tenanan pegang firman Tuhan. Engkau tenanan melakukan firman Tuhan. Hasilnya adalah engkau akan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cari arti dengan segenap hatimu sampai jam-jaman tidak ketemu saudara. Orang lain gak ada yang bisa memperjemahkan, saya buka gak ada. Sampai saya tanya Pak Yairus, Pak tolong aku cariin arti dengan segenap hati. Orang gak bisa bahasa Indonesia juga gak bisa menjelaskan. Dengan segenap hati. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati itu apa toh? Kita nyanyi segenap hati. Tapi kalau saya tanya, coba segenap hati itu apa? Enggak ada bahasa Indonesia, bahasa apa? Artinya sampai saya bilang, Pak cari bahasa Inggris. Enggak ada. Enggak bisa jelaskan gitu loh saudara. Enggak bisa jelaskan, saya pengen menjelaskan sendiri mungkin ini ya mepet-mepet gitu ya. Cuman bahasa Indonesia berkata segenap hati itu artinya utuh. Utuh cuman gitu tok. Dia bilang utuh. Segenap hati itu utuh. Jadi mengasihi Tuhan itu harus utuh. Tidak separuh. Tidak 3/4. Tapi utuh, total. Ya tuh Bu, ya ndak bisa toh Bu, kita kan masih di dunia. Memang. Nah ini firman itu apa Tuhan berkata kalau engkau sudah di surga. Enggak, firman ini untuk kita di dunia. Kalau Tuhan berkata begini berarti kita bisa melakukannya bersama dengan Dia. Amin. Maka firman ini keluar. Tuhan tuh enggak sembarangan ngongkon merintah tuh enggak. Kalau dia sudah ngomong dia bertanggung jawab. Kalau kita enggak, kita berani ngomong tapi enggak berani bertanggung jawab.
itu manusia. Tapi kalau Tuhan sekali dia ngomong, dia bertanggung jawab. Apalagi kalau sampai diulang-ulang, saudara, ini penting, itu sangat-sangat dia hormati. Akibat kalau kita ini sungguh-sungguh tenanan tadi, kita bisa mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Segenap hati artinya utuh, cinta Tuhan tenanan, tulus. Ini kalau saya boleh teruskan gitu ya. Cinta dengan Tuhan itu tulus. Cinta Tuhan itu tidak terbagi. Dan hati kita ini enggak berliku-liku dengan Tuhan. Apa ada toh Bu hati berliku-liku? Ada. Dengan Tuhan kita berani berliku-liku. Apalagi dengan manusia. Sangat berani loh. Sama Tuhan aja kita berani, manusia itu berani berliku-liku. Nah Tuhan berkata kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintahku, engkau sungguh-sungguh pegang perintahku, engkau sungguh-sungguh melakukan firmanku, hasilnya adalah engkau bisa beribadah dengan segenap hati. Cintamu dengan Tuhan itu utuh, cintamu dengan Tuhan itu penuh, cintamu dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Coba saya bayangkan, Bapak Ibu, bayangkan suami istri. Kalau kita cinta sungguh-sungguh dengan suami atau pasangan kita, masa kita akan cinta separuh? Ya Bu, ya pertama cintanya penuh Bu, lama-lama ya separuh, hilang cintanya. Cinta sama manusia yang kelihatan aja enggak bisa penuh. Apalagi cinta dengan Tuhan, mana bisa penuh. Yang kelihatan aja enggak penuh. Apalagi yang enggak kelihatan tambah enggak penuh, saudara. Cinta Tuhan itu harus penuh. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan, menyimpan firman Allah, berpegang pada firman Allah dengan segenap hati. Saya beri contoh segenap hati mungkin begini. Segenap hati itu kalau orang cinta itu pengen menyukakan orang yang dicintai 100% pasti. Apalagi kalau lagi pacaran, wis apa aja dilakukan 100% dikasihkan. Tapi begitu nikah, ya nanti dulu ya. Ya itu yang gitu, yang enggak ya enggak. Kalau sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh, saudara. Pasti kita ingin memberikan, menyukakan hatinya. Dan kalau kita cinta dengan Tuhan dengan segenap hati itu artinya cinta kita itu tidak dipengaruhi oleh luar, sekitar kita. Cinta kita tidak akan luntur dengan cuman sekitar kita ini, keadaan, pengaruh-pengaruh dari sekitar kita. Kalau kita gampang terpengaruh dengan kata-kata orang, itu cintamu tidak segenap hati. Orang kalau sudah cinta mati, diomongi apa saja angel dikandani, saudara. Itu tuh tidak baik, orang itu jelek, orang itu wes ora iso dikandani, saudara. Itu aja cinta manusia. Wes ora iso dibilangin. Dikatakan, hei itu, maaf ya, kata penyanyi itu tapi rasa coklat, saudara. Tapi kalau yang itu dikatakan ini nih coklat. Sebelum nikah pacaran dibilang itu cuman gitu loh kotoran. Dia bilang enggak ini coklat, ini coklat. Itu belum nikah. Begitu nikah dibilang ini coklat, ini coklat. Dia ngomong bukan, ini bukan coklat. Ini kotoran. Segenap hati itu artinya apa? Saya mau terangkan sedikit contoh, mungkin ini dari saya sendiri gitu ya. Menyanyi, saudara. Saat saudara nyanyi,
Kita datang ke tempat ini kan kita cinta kepada Yesus. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Kalau kita datang kepada kekasih kita, nyanyi yo tenanan dengan segenap hati. Nah, saudara kalau nyanyi di gereja cuma 15 menit, saudara nyanyi sak karpe. Apa segenap hati? Orang kalau segenap hati itu nyanyi mengekspresikan hatinya, kebahagiaannya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saudara mungkin lihat terus Bu Yairus itu kayak gembeng ya, kalau nyanyi kok nangis. Berdoa ya senengin nangis gitu. Loh enggak, saya memang enggak gembeng. Gembeng di hadapan Tuhan. Saya bisa mengeluarkan air mata itu kalau di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia saya tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kalau saya sudah ini Tuhan terima kasih. Air mata saya bisa mengalir. Saat saya nyanyi, saya dengan segenap hati. Air mata mengalir. Ini yang segenap hati. Engkau melayani Tuhan juga dengan segenap hati. Orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati itu tidak akan melihat sekelilingnya. Tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Biar dunia ini, biar sekeliling kita. Biar orang berkata apa saja tentang kita. Tapi karena cinta kita membara, kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Maka kita akan melayani dengan segenap hati. Gak urusan orang mau nyakiti kita, orang akan apa, enggak ada peduli itu. Kayak orang jatuh cinta gitu loh, angel dikandani. Terus dinasehati apa saja enggak bisa. Nah itu harusnya kita seperti itu dengan Tuhan. Mah dipanas-panasi, mah dikandani, mah dipukul ya. Saudara enggak akan terpengaruh karena cintamu itu total dengan dia. Cintamu itu utuh dengan dia. Orang gampang sidik-sidik kecewa, sidik-sidik pahit, sidik-sidik marah. Itu bukan sungguh-sungguh. Kau tidak tenanan dengan firman Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh pegang, sungguh-sungguh melakukannya. Hasilnya adalah engkau mencintai dengan segenap hatimu. Orang mau kata apa saja enggak peduli. Dipengaruhi apa saja enggak peduli. Kayak orang jatuh cinta angel dikandani. Dengan segenap hati. Kita melayani dengan segenap hati. Kasihkan hatimu. Jangan cintaku terbagi dua. Cinta terbagi dua. Separuh 50 buat dia, 50 buat dia. Itu cinta. Pak Yesus kalau nyanyi gitu. Cintaku terbagi dua ya. Kalau engkau sungguh-sungguh tenanan, hasilnya adalah engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hatimu. Itu hati ya saudara, segenap hati. Saya sampai bingung, saya lama banget untuk mencari segenap hati. Pakai bahasa Inggris gak ada, pakai bahasa Jawa cuman tenanan, temen-temenan, akrab. Apa Pak? Mantap. Oh mantap gitu ya, mantap. Mantap, bah. Kalau kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kita ini sungguh-sungguh enggak melakukan firman Tuhan? Pegang firman Tuhan, melakukannya. Kalau engkau sungguh-sungguh hasilnya itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dunia mau goncang-gancing, kata orang mau macem-macem kita ora gampang. Ya rono, rene saudara, ketiup angin kono, melu kono, ketiup angin sini, melu sini. Kesana, kesana, kesini. Enggak punya pendirian, ikut Tuhan kok enggak punya pendirian.
Kalau saya mbok diomongnya apa-apa saya pede aja. Dikira kalau jadi ibu gembala gitu, cuman jemaat yang merasa bisa disakiti, mungkin ada yang saya menyakiti saudara, mungkin. Ya saya minta maaf gitu ya. Tapi apa saudara pernah mikir jemaat juga nyakiti saya? Tapi kalau pendeta hamba Tuhan, ngurusi yang nyakiti, sudah ngelayani tenanan, bisa diseneni, cek kurang, semua kurang saudara. Harusnya bisa stres saudara. Tapi karena saya belajar sungguh-sungguh mendengar, melakukan, berpegang kepada firman Allah, maka saya enggak terpengaruh. Kamu mau ngomong apa saja enggak ngerti. Saya tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukan yang kedua, maaf. Dikatakan tadi kalau kita ini menyembah bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah ini kalau jiwa itu masih bisa, saya ya bisa sendiri kalau jiwa bisa mengartikan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kita tenanan dengan Tuhan, melakukan firman dengan sungguh-sungguh, hasilnya adalah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan. Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh, maka pikiran, perasaan, kemauan kita, kehendak kita itu dikuasai Tuhan. Pikiran kita dikuasai Tuhan. Perasaan kita dikuasai Tuhan. Kehendak kita, kemauan kita dikuasai Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, jadi pikiran, perasaan, dan kemauan, kehendak kita itu sungguh-sungguh dikuasai Tuhan. Sungguh-sungguh dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan, oleh Roh. Kekristenan itu ada 3 macam, kata Pak Yairus ya. Saya kutip dari Pak Yairus, dia berkata Kristen itu ada 3. Orang Kristen itu ada macam 3. Yang pertama adalah purgatori, orang Kristen macam purgatori. Artinya apa? Mulai tertarik hal-hal rohani, tapi masih juga tertarik mengasihi dunia. Ini Kristen yang model sini banyak saudara. Memang mulai tertarik hal-hal rohani, tapi masih mengasihi dunia. Purgatori. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang Kristen iluminasi. Artinya apa? Mulai mencari pewahyuan, mulai mencari pimpinan roh. Itu tahapnya lebih naik lagi. Tapi orang Kristen kelompok 3 yang dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Nah yang tingkat ini Tuhan mau kita ini yang tingkat 3, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Perasaan pikiran kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Artinya perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu dikuasai oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, sungguh-sungguh berpegang, maka hidupmu akan dikendalikan oleh Roh. Otomatis. Kalau sungguh-sungguh loh ya. Hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu adalah kehendak Roh. Dipimpin oleh Roh.
dipimpin oleh Roh Bapak Ibu. Sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh. Jiwa kita total dikuasai Roh. Jiwa kita 100% mengandalkan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh tenanan mendengar, melakukan firman Tuhan. Simpan, makanya firman itu disimpan saudara. Disimpan, dipegang, dilakukan. Kau akan melakukan seperti ini. Dengan segenap hati engkau mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa engkau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk sungguh-sungguh untuk tenanan. Dari hari pertama saya terima Yesus sampai hari ini, saya tetap belajar untuk sungguh-sungguh mendengar, pegang, melakukan. Sampai detik ini saudara, saya masih belajar terus untuk sungguh-sungguh. Jangan mau sekali saudara sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh itu seumur hidup. Pertama saya terima Yesus. Saya sungguh-sungguh dengan firman, saya sungguh-sungguh melakukan. Begitu saya terima Yesus, saya dari agama lain saudara, enggak ngerti Kristen itu apa, pendeta itu apa, kebaktian itu apa, saya enggak ngerti. Begitu saya terima Yesus, saya duduk paling depan. Orang diizin saudara 4 bulan saya kalau nyanyi nangis. Padahal di gereja saya tuh tidak ada nangis-nangis. Saya kalau sudah nyanyi angkat tangan nangis, terus sampai ada yang majelis yang ngeliatin saya gitu ya. Ini bocah ini kok nangis gitu ya. Saya tidak minta nangis. Saya cuma berkata Tuhan terima kasih kok sekarang kayak aku ketemu Tuhan. Saudara tahu, saya penuh Roh Kudus itu barusan bertobat. Teman saya udah puluhan tahun ke gereja katanya aku enggak punya Roh Kudus. Maju bolak-balik enggak temu Roh Kudus. Saya tuh maju saudara. Bayangkan orang Katolik suruh maju-maju saudara. Maju penuh Roh saudara. Dan sampai hari ini saya masih belajar terus untuk sungguh-sungguh. Untuk tenanan dengan Tuhan. Yuk terus ya, hidup mengandalkan Tuhan. Dari hal yang kecil-kecil itu mengandalkan Tuhan, jiwa kita ini penuhnya dikuasai oleh Dia. Jangan mau dikuasai oleh daging kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita ini cuma dikuasai oleh daging kita. Kemauan kita sendiri, kemarahan, kedengkian, kejengkelan, kepahitan. No, engkau berarti tidak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh itu enggak gampang nyeklek, enggak gampang nesu, enggak gampang pahit, enggak gampang kecewa, enggak gampang marah, enggak gampang lari, enggak gampang pindah. Orang yang enggak sungguh-sungguh itu adalah orang yang gampang seperti itu. Saya belajar untuk mengandalkan hidup bersama Tuhan. Kalau sudah pikiran, perasaan, kehendak saya berikan kepada Dia, maka Roh itu yang akan memimpin hidup kita. Dari hal yang kecil-kecil saya selalu mengandalkan Tuhan. Dari hal kecil, saudara, dari hal kecil itu dari saya terima Yesus saudara sampai hari ini. Dari hal yang kecil-kecil saya pasti tanya Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Saya mau bertindak, saya serahkan sama Tuhan. Enggak langsung saya jerundul-jerundul. Pernah kan saya kesaksian, saya mendahului Tuhan sekali dihukum. Gara-gara saya punya duit 2 juta. Senengnya karena ada duit 2 juta saat itu. Terus saya pengen ya Pak Yairus, besok ulang tahun aku tak beliin HP. Padahal kan enggak jahat toh. Cuman beliin HP, aku sayang dia butuh HP.
Saat itu HP itu belum musim. Pertama kali HP keluar. Pikir saya punya duit, punya tabungan. Saya mau beliin dia. Saya langsung ke toko pesen tanpa dia. Sampai rumah saat saya berdoa Tuhan bilang gini, wah sekarang kamu punya duit ya, enggak marah Tuhan. Kamu sekarang kok beli sendiri, yalah duit 2 juta we kepaki. Saya kaget, saya minta ampun Tuhan, ampuni aku. Ya kenapa enggak ngomong ya Tuhan? Aduh piye ini, padahal Tuhan ya boleh, mungkin boleh. Terus saya minta ampun, sudah minta ampun loh saudara, minta ampun Tuhan, ampuni aku. Ya sudah terus beli saudara. Berapa bulan kemudian kami itu jalan-jalan sekeluarga besar, pergi ke Malang. Saya sudah cerita ini mungkin. Sampai di Malang pergi air terjun, mainan air terjun. Apa yang terjadi saudara? HP itu dicemplungnya Tuhan di air terjun. Hilang, batu-batu gede hilang. Nah, singkat cerita sudah tidak bisa dibenerin, suruh buang. Saya pergi ke tempat orang, suruh buang. Tapi saya berkata saya bawa pulang. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, ampuni aku. Saudara tahu enggak? Tuhan bilangin saya minta ampun itu enggak terus langsung diampuni, terus enakmen gitu. Tak tunggu sebulan, 2 bulan, sampai hampir 4 bulan saudara. Saya bilang gini, Tuhan aku sudah nangis terus minta ampun loh Tuhan. Tuhan gini, kalau kamu cepet-cepet tak ampuni, kamu bisa akan melakukan seperti itu lagi. Oh belum tahu ya Tuhan, aku ngenteni saudara, tak tunggu saudara. Begitu Tuhan mengukur, aku tahu. Saya nekat lagi saudara, HP saya suruh bawa Pak Yairus ke counter sana lagi. Sampai sana apa yang terjadi? Sudah kita lihat ya, biar ini ya. Oke. Sampai di counternya bilang ya Pak ditinggal. Berapa hari kemudian ditelepon sudah jadi dengan harga yang murah. Sinyalnya lebih kenceng. Amin. Nah itu loh, kalau kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa. Yuk kita konsentrasi, sudah Tuhan menolong dia, oke? Tuhan menolong dia. Kuralama syanda baralama-lama. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kalau engkau sungguh-sungguh, engkau tenanan mendengar melakukan Tuhan tadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Firman Tuhan berkata ada sesuatu yang indah-indah yang Tuhan janjikan. Yang boleh kita raih, yang boleh kita ambil, yang boleh kita nikmati, yang boleh kita capai semuanya dengan mudah. Gak perlu kau bersusah payah, memang harus bekerja. Apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Yuk kita belajar. Kalau engkau melakukan sungguh-sungguh tenanan tadi dengan segenap jiwa, segenap hati, kata firman Tuhan, maka. Yuk kita baca maka itu. Makanya apa? Maka itu apa? Ayat 14 sampai 15. Kita tampilkan. Ayat 14, 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, katakan hari ini, kayak kemarin sudah dikupas hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwamu, maka, yuk baca bersama, maka hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Terus, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu,
sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Itu janji Tuhan. Ternaknya saja dipelihara. Ini janji Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh maka kedua. Kita baca ayat 23. Nah, jika kamu berpegang itu, ayat 23 dikatakan, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Wah, ini janji loh saudara. Tuhan kalau janji itu pasti ditepati. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan sampai sungai. Dari sungai itu yaitu sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tidak ada yang tahan. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Allah kepadamu. Luar biasa. Kita ini seringnya enggak kejar sumbernya, tapi kita kejar berkatnya. Salah. Kita harus kejar sumbernya supaya kita dapat berkatnya. Kejar itu sumbernya, jangan berkatnya. Kita ini orang Kristen keliru, kejarnya itu berkatnya bukan sumbernya. Kalau kita kejar sumbernya, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tenanan. Waduh kok panjang ya khotbah saya. Sudah mau saya akhiri saja. Terus Keluaran 15 cepet yuk. Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 26. Apa janji Tuhan lagi? Nih Keluaran 15 ayat yang ke-26. Oke, baca. Firman Tuhan jika kamu sungguh-sungguh mendengar. Ya, terus titik. Tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, janji Tuhan itu dia gak akan ngirim penyakit-penyakit yang diberikan kepada bangsa Mesir. Kalau kita sakit dia berkata akulah penyembuh. Ini kalau kita sungguh-sungguh ini janji ini gak usah dikejar. Dia akan lari sendiri. Dia akan ngikuti kita, dia akan cari kita. Gak usah kita yang kejar-kejar dia. Gak ketemu. Yang ketiga, yang keempat. Keluaran 19. Ya, hari ini baca ayat enggak apa-apa. 15. Ayat 5. Sorry. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan demikian. Kamu akan menjadi bagianku kerajaan imam. Jika engkau sungguh-sungguh berpegang padamu, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Hebat banget. Kita jadi harta kesayangan Tuhan. Gak main-main loh. Kalau engkau sungguh-sungguh engkau tenanan, enggak sungguh menjadi
harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada Israel. Hebat ya. Kita cuma melakukan sungguh-sungguh tok tenanan deh Tuhan. Ini nih ayat janjinya itu akan digenapi. Jadi enggak usah pusing dengan hidupmu. Dengar, lakukan, pegang. Ini nanti janji Tuhan itu akan melayang nyari kita, ngejar kita. Yang kelima, yang terakhir. Dikatakan Keluaran 23. Saya banyak baca supaya saudara ngerti. Wah, ternyata banyak banget. Ayat ke-22 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala firman, kufirmankan, maka aku akan menjadi musuh. Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Gila, Tuhan yang akan menjadi, Dia yang akan memusuhi musuh kita. Dia yang akan melawan orang yang melawan kita. Ini firman Tuhan. Loh Bu, ya orang Kristen kok punya musuh? Enggak. Masa jahat kita ya kan enggak. Tapi kadang-kadang kita ini enggak merasa punya musuh. Tapi ada orang yang merasa kita ini musuhnya. Gitu loh saudara. Nah firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh, maka aku akan melawan. Aku akan memusuhi musuhmu. Aku akan melawan lawanmu. Tuhan yang akan melawan. Saudara. Jadi jangan main-main kalau ada orang yang sungguh-sungguh saudara. Ngeri. Inilah maka. Banyak ya. Kita cuma melakukan sungguh-sungguh. Tapi kita mendapatkan banyak sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, selidiki hati kita pagi hari ini, apakah engkau tenanan? Apakah engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh atau engkau separuh? Tuhan, aku enggak suka, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menyakitimu. Tuhan enggak bisa aku menyakiti, dia menyakiti aku Tuhan. Aku enggak bisa, itu namanya engkau enggak sungguh-sungguh cinta dengan Tuhan. Engkau hanya separuh cinta dengan Tuhan. Engkau itu cintanya bohong sama Tuhan. Katamu cinta sama Tuhan, tenanan mbek Tuhan enggak. Tuhan berkata enggak, kamu tuh enggak cinta sama aku. Kamu tuh cintamu tuh imitasi. Bukan emas, kadarnya imitasi. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan. Kalau kita tenanan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk yang daripada Tuhan. Loh itu loh, firman loh ya, bukan saya.